Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 031. 2 jam setelah Reza dan yang lainnya berkumpul di rumah Dein, Davin dan Danisa tiba di rumah Reza. Mereka sedang melakukan renovasi rumah dan meminta izin untuk tinggal di rumah Reza sementara. Tentu saja Aleska merasa senang. Dia bisa lebih dekat dengan Lanita. Ada acara apa mereka ke rumah mertua Reza? Tanya Danisa pada Dimitri yang sedang mengolah sesuatu. Oh, itu mau membuktikan kebenaran jika Lanita sebetulnya adalah anak yang ditukar dengan Nona Sharon, jawab Dimitri. Dimitri merasa hal itu bukan rahasia. Jadi dia merasa tenang membeberkan hal itu pada keluarga tantenya Reza. Gelas yang digenggam Danisa jatuh dan pecah. Nyonya, kenapa? Tanya Dimitri saat dilihatnya Danisa gemetar seraya terbelalak. Sri dan Naila gegas membereskan pecahan gelas di bawah kaki Danisa. Kamu sedang tidak mengada-ada? Tanya Danisa. Tidak, Nyonya. Lanita anak Dein Perli Sugandi, tegas Danisa. Dimitri mengangguk seraya mencicipi hasil masakannya. Silakan dinikmati, ucap Dimitri menyodorkan sepiring masakan olahannya. Danisa masih terguncang. Bagaimana bisa Lanita si anak miskin yang bapaknya tukang judi dan hobi mabuk itu naik pangkat jadi anaknya Dein? Nyonya, ini makanannya. Silakan, ujar Dimitri sekali lagi. Tunggu, bisa ceritakan dengan detail bagaimana ceritanya Lanita bisa jadi anak Dein? Dimitri menceritakan seluruh kejadian dan kenyataan yang dia tahu kemarin. Danisa sok, dia butuh bergelas-gelas air untuk menenangkan dan menetralkan pikirannya yang mendadak pening. Oh, di mana suamiku? Lirih Danisa. Aku di sini, Ma. Dari tadi mendengarkan cerita Dimitri, sahut Davin kalem seraya menyeruput kopi hitamnya yang tanpa gula. Danisa menoleh ke samping. Area Dimitri memang dibatasi oleh meja yang berbentuk huruf L. Kamu sejak kapan di situ, Pak? Tanya Danisa. Sejak Mama pecahkan saja gelasnya biar gaduh dan aku akan lari ke hutan, sahut Davin. Salah, Pak. Pecahkan saja gelasnya biar ramai, biar mengaduh sampai gaduh. Danisa. Sempat-sempatnya meralat puisi Rangga di film Ada Apa Dengan Cinta. Ah, iya itu. Papa lupa. Kekeh Davin. Danisa menggeleng dan Mendes, dia memijat pelipisnya. Kepalaku pening, Pak. Keluh Danisa. Memang kepala Mama selalu pening jika sudah mendengar nama Lanita, sahut Davin. Mama rasanya ingin tenggelam dalam selimut yang dalam. Lanita anak orang kaya, Pak. Harus bagaimana Mama menghadapi Lanita? Ya hadapi saja dengan senyuman seperti lagunya Ahmad Dhani. Simple, toh. Tapi selama ini Mama selalu menghinanya, rengek Danisa. Ya, minta maaf saja. Ah, masa Mama minta maaf? Lagi pula Mama kenapa sih anti sama Lanita hanya karena dia anak orang tak punya? Padahal Lanita itu cantik, baik dan santun. Aleska sangat menyukainya. Pak, apa Aleska masih sangat menyukai Lani? Davin mengangguk. Danisa tersenyum. Sepertinya benar Mama harus minta maaf pada Lani, Pak. Wajah Danisa tiba-tiba berseri. Ma, migrenmu sudah sembuh? Tanya Davin. Sudah sepertinya karena Mama punya ide yang sangat cemerlang. Danisa menyantap hidangan di hadapannya dengan lahap. Jangan bilang Mama mau jodoh-jodohin Lani dengan Aleska. Terka Davin. Mama harus bersikap manis pada Lani, Pal. Kali ini Davin yang memijat pelipisnya. Migrennya Danisa memang ajaib, bisa sembuh seketika tanpa obat apa-apa. Papa nggak ikut-ikutan, ya. Papa hanya akan menonton dari jauh dan berlari ke hutan. Lalu belok ke pantai.
Papa? Ini masalah serius malah dibuat bercanda. Danisa memukul dada Davin. Dimitri mesem melihat tingkah suami istri di depannya itu. Mana Aleska? Tanya Danisa. Di kamarnya sedang menata pakaian. Ayo, kita ke teras dan menyambut kepulangan Lani. Ajak Danisa. Dimitri, terima kasih hidangannya. Ucap Davin mewakili Danisa yang melenggang. Penuh semangat menuju teras. Dimitri hanya menggeleng sembari mesem melihat ulah Danisa. Tak lama saat Danisa duduk di teras, mobil Reza tiba. Susana yang pertama turun disusul yang lainnya. Tampak Lanita dengan telaten memapah Reza. Lani, kau cantik sekali dengan gaun maron itu. Bukankah ini gaun saat menghadiri pernikahan Reza dengan Sharon? Ya. Danisa menyapa Lanita ramah. Lanita bingung dengan keramahan Danisa yang mendadak itu. Tante, sudah datang. Sapa Reza. Iya, Reza. 2 jam yang lalu, jawab Danisa penuh semangat memandangi Lanita. Lanita merasa aneh dan heran tapi dia tetap tersenyum seraya mengangguk sopan. Tuan mau duduk di teras atau masuk? Tanya Lani. Duduk di teras dulu, aku mau mengobrol dengan om dan tanteku, ucap Reza. Lanita memapah Reza duduk di kursi teras. Oh, mana Sharon? Tanya Danisa pura-pura tak mengetahui apapun. Dia menginap di rumah Nyonya Dein, sahut Susana. Danisa manggut-manggut dan merasa aneh kenapa posisinya masih sama. Jika memang Lanita anak kandung Dein, kenapa Lanita masih pulang ke rumah Reza? Oh, Pal di mana Ales? Tadi dia nanyain Lani terus, loh. Ini Lani sudah pulang, ujar Danisa. Perasaan Ales nggak nanyain Lani tadi, sahut Davin. Danisa menginjak kaki Davin. Au, mama ngapain sih nginjak kaki papa pakai hak runcing itu? Davin mengadu. Papa nggak bisa diajak kerja sama, sih, bisik Danisa. Reza menggenggam jemari Lani yang memberi dan meletakkan tongkat di sisinya. Jangan kemana-mana, duduk dulu di dekatku. Titah Reza pelan. Baik, Tuan. Jangan panggil aku Tuan mulai sekarang. Lani mengernyit. Lalu aku harus panggil apa? Panggil namaku. Lani melongo. Semua orang juga melongo. Sepertinya aku tidak bisa, Tuan. Cicit Lani. Jangan membantah. Mulai detik ini panggil aku dengan namaku. Coba panggil aku. Sekali saja. Titah Reza lembut, tangannya masih menggenggam jemari Lani. Lani diam saja. Kenapa diam? Susana menepuk pelan bahu Lani. Lani menoleh, Susana pun mengangguk. Baiklah, Reza, ujar Lani kaku. Sekali lagi. Reza, ucapkan satu kalimat dengan namaku. Titah Reza lagi. Baiklah, mulai hari ini aku akan memanggilmu Reza. Ucap Lani lancar. Sejuk rasanya. Betapa suara Lani teramat merdu di telinga Reza saat menyebut namanya. Kembalilah ke kamar, ganti bajumu lalu istirahat. Titah Reza. Lani mengangguk patuh dan mengajak Parmiah masuk rumah. Reza, apa benar Lani anaknya mertuamu? Bisik Danisa duduk di sebelah Reza. Iya benar, Tante. Loh, Tante tahu dari mana? Dari Dimitri, sahut Danisa. Susana menepuk dahi. Aku akan menegur Dimitri, Tuan. Ujar Susana. Loh, kenapa harus ditegur? Ini bukan rahasia, kok. Semua orang memang harus tahu kebenarannya. Dimitri memang hobi bergosip tapi dia tahu mana cerita yang harus dia keep dan mana yang boleh dia gosipkan. Biarkan saja, jangan ditegur. Semua orang berhak tahu identitas Lani yang sesungguhnya. Susana mengangguk patuh. Reza, dia adalah anak mertuamu. Tapi apa dia masih akan jadi perawatmu?
Tanya. Danisa ingin tahu. Reza diam sejenak. Aku belum membicarakannya dengan Tante Dein, Tante. Lanita masih shock dengan kenyataan yang baru saja dia ketahui. Lalu bagaimana nanti hubungan Lani dengan istrimu? Cecar Danisa. Saat ini sedikit kurang baik, jawab Reza apa adanya. Kau harus terus memberi pengertian pada Sharon untuk bisa menerima kenyataan. Oh, ya, dia mau sampai kapan tinggal di rumah ini? Siapa? Tanya Reza. Lani. Reza Mendes, Ada perasaan tak rela jika Lani nanti pindah ke rumah Dein. Entahlah, Tante. Sahut Reza pelan, wajahnya sedikit murung. Reza meminta Suzana mengantarnya ke kamar dan berpamitan pada Davin juga Danisa. Di kamar Reza gelisah. Gelisah dengan statusnya yang masih menikah dengan Sharon. Gelisah saat dia berpikir mungkin Lani akan pindah ke rumah Dein. Reza ingin Lani tetap berada di dekatnya. Saat Reza sedang sendirian dengan rasa gelisahnya, samar dia mendengar suara tawa. Lani di bawah. Reza meraba-raba dinding dan menggeser kursi menuju jendela, dia membukanya. Terdengar suara Lani dan Aleska di bawah sana. Suaramu begitu ceria saat bersama Aleska. Kapan kamu memandangku sebahagia itu? Lani. Reza tenggelam dalam lamunannya hingga tanpa sadar dia mendengar ketukan pelandi. Pintu kamar. Tuan. Panggil sebuah suara. Reza mengernyit dan terperanjat. Itu suara Lani. Bukankah dia tadi di bawah bersama Aleska? Gumam Reza. Tuan, aku boleh masuk? Tanya Lani. Ya, masuklah. Jawab Reza. Maaf, aku tidak tahu. Kupikir Tuan lama berbincang dengan Nyonya Danisa dan Tuan Davin, ucap Lani. Mau ganti baju dan ke kamar mandi sekarang? Tanya Lani. Kenapa masih memanggilku Tuan? Panggil aku Reza, ucap Reza. Maaf, aku lupa itu sudah jadi kebiasaan. Lani mengangguk patuh. Duduklah di sisiku. Titah Reza. Lani duduk di single sofa dekat jendela. Tertawalah. Lani mengerutkan kening. Apa yang harus aku tertawakan? Tanya Lani. Reza diam. Kenapa bersama Aleska kau selalu bebas tertawa? Kenapa bersamaku kamu begitu patuh dan kaku? Lani memiringkan wajah. Mungkin kamu harus melucu di dekatku agar aku tertawa, Reza. Ucap Lani. Kalimat Lani beraku kamu dan memanggil namanya terasa bagai lelehan es krim rasa strawberry. Begitu segar dan manis. Coba kamu lihat keluar jendela. Titah Reza. Apa yang harus kulihat? Lani berdiri dekat jendela. Apa yang kau lihat di atas langit sana? Lani tengadah. Ada banyak gemintang, kerlipnya indah, sahut Lani. Saat aku bisa melihat lagi nanti, aku tak perlu melihat langit untuk melihat indahnya. Kerlip bintang, ucap Reza. Lalu, cukup dengan melihatmu, sudah mengalahkan kerlip gemintang di langit sana, jawab Reza. Lani menelan ludah. Pipinya terasa hangat. Mungkin di dekatmu aku belum bisa tertawa tapi kau cukup mampu membuat gombalan yang membuat anganku melambung istimewa, ucap Lani seraya menerawang ke atas langit sana, mencari kemerlip terindah yang bisa ia lihat. Kenapa perasaannya semakin nyaman jika di dekat Reza? Lanita keluar dari kamar Reza. Dia berjalan cepat dan berkali-kali mengusap wajah serta menggeleng. Kepalaku terbentur, apa sih tadi? Kenapa harus terlibat percakapan aneh dengan Reza? Kenapa juga aku harus merasa nyaman dan ingin lebih lama ada di dekatnya? Apa aku sudah gila? Gumam Lani memukul kepala dengan kedua tangannya. Lanita gegas masuk kamar, mengganti baju lalu merebahkan diri di sebelah Parmia, yang sudah tertidur pulas. Malam itu Lanita gelisah,
matanya enggan diajak kompromi. Berusaha memejam tapi kantuk tak kunjung tiba. Reza itu suaminya Non Sharon. Kenapa bisa-bisanya aku terlena hanya karena Tuan Reza memintaku memanggilnya tanpa embel-embel Tuan? Ah, ini gila. Harus kuhentikan. Tidak boleh. Lanita mengoceh dalam hati. Lani, kamu gelisah memikirkan Nyonya Dein. Parmiah yang memunggunginya bersuara pelan. Lani menoleh dan mengernyit. Nyonya Dein, sungguh bukan itu yang membuatku gelisah. Aku kenapa bisa terlena tadi duduk nyaman dengan tuanku dan menikmati indahnya gemintang bersamanya. Lani menepuk dahinya. Au! Lani lupa dahinya terluka. Dia bangun dari tempat tidur lalu keluar kamar. Sebelum membuka pintu Lani melihat jam 12 tepat. Lanita membawa mug besar yang sudah kosong lalu mengisinya dengan air di lemari es. Setelahnya, Lani hendak masuk kamar lagi tapi dia melihat bayangan yang mengendap-endap di koridor. Non Sharon. Kenapa harus mengendap-endap? Lanita melihat Sharon pelan-pelan membuka pintu kamar Reza. Entah kenapa ada perasaan tak nyaman di hatinya. Kembali Lanita menepuk dahi. Di kamar, Lanita meminum habis air dalam mug besar. Dia berjongkok di lantai seraya. Menutup wajahnya menghilangkan gelenyar aneh yang menyelusup ke pori-pori hati. Sungguh, identitasnya yang sudah terkuak sudah tidak lagi dia pikirkan. Lanita enggan pusing. Dia hanya merasa tetap sebagai anak Parmiah. Kedepannya, biar seperti air yang mengalir. Lanita hanya merasakan kenyamanan tinggal di rumah Reza. Lani, panggil Parmiah. Ya, Bu. Lani membuka tangan dan menoleh pada Parmiah. Kau memikirkan ibumu. Ngapain mikirin ibu? Ibu sudah sehat dan sedang tidur nyaman sekamar denganku. Sahut Lani. Kenapa kau gelisah sejak tadi? Tanya Parmiah. Aku memikirkan hal lain, Bu. Parmiah diam. Tuan Reza, ujar Parmiah akhirnya. Lanita melongo. Ibu tahu isi hati aku. Parmiah mesem lalu menyingkap selimut. Kau hidup dalam pengawasan dan pengasuhanku selama belasan tahun, Lani. Ibu mengerti apa yang kau rasakan malam ini. Pipi Lani menghangat. Dia melompat ke atas kasur lalu menarik selimut dan memeluk Parmiah. Ayo, kita tidur. Lani enggan membicarakan Reza, entah kenapa dia merasa malu jika Parmiah bisa menerka isi hatinya. Parmiah hanya mengelus-elus kepala Lanita dengan penuh kasih. Memang yang seharusnya menjadi istri Tuan Reza itu adalah kamu, Nak. Karena anak Nyonya Dein adalah kamu bukanlah Sharon. Keesokan harinya Lanita hanya diam saja di dekat jendela. Dia duduk memeluk kedua kakinya dan menghirup udara subuh yang segar. Parmiah sedang melipat mukena selesai sholat dan wirid subuh hari. Lani, kenapa melamun, Nak? Tanya Parmiah. Lani diam saja. Kamu kenapa diam saja? Enggak tidur lagi. Kamu semalam tidur jam 2. Memangnya, kamu enggak ngantuk? Parmiah mengusap kepala Lani. Lani menggeleng. Kapan kamu pindah ke rumah Nyonya Dein? Tanya Parmiah. Lanita menoleh. Aku mau tetap di sini. Rumahmu di sana. Kau tidak akan jadi perawat Tuan Reza lagi, Lani. Lani mengesah. Aneh rasanya mengetahui dirinya akan tinggal di rumah megah milik Sharon lalu tinggal di kamarnya. Apa yang harus kulakukan jika tinggal di sana? Gumam Lani malas. Kepalanya bertumpu pada kedua lututnya. Menghabiskan uang mamamu. Ucap Parmiah membereskan baju-baju Lani ke dalam tas besar. Ibu sedang apa? Lani mengernyit. Siap-siap, agar nanti saat kamu harus pindah, kamu tinggal bawa saja, sahut Parmiah. Lanita Mendes, Bu, sudahlah.
Masukkan kembali pakaianku ke lemari. Aku perawatnya Reza. Nah, sudah berubah, bukan? Kau tak lagi memanggilnya dengan nama panggilan Tuan, melainkan Reza. Itu tandanya apa? Tandanya kau memang perlahan namun pasti sudah berubah. Hidupmu akan berubah, Lani. Tegas Parmiah. Lani menghela napas pasrah, dia menutup jendela karena angin terasa semakin dingin. Dia naik ke tempat tidur lalu memejam. Penat rasanya dengan apa yang telah terjadi kemarin-kemarin. Terlebih, dia sedang gundah dengan hatinya sendiri. Perasaan aneh yang tiba-tiba menelikung hati. Entah apa. Terdengar ketukan pelan di pintu kamar. Parmiah membukanya. Sri membawa nampan dan memiringkan kepala. Roti bakar selai kacang dan selai coklat plus susu hangat untuk kalian. Parmiah bengong. Kenapa harus diantar? Ibu Suzana yang memerintahkan, sahut Sri Seraya mengedipkan mata. Ini masih pagi sekali, ujar Parmiah. Tak apa, Ibu Parmiah, bukankah sebentar lagi harus makan dan tidak boleh telat? Jam 6 perutmu sudah harus diisi, kerling Sri Seraya berlalu setelah Parmiah menerima nampan darinya. Parmiah menghela napas sambil tak lupa mengucapkan terima kasih. Makanlah, ucap Parmiah. Mungkin mulai hari ini, hidupmu akan mendapat pelayanan. Semestinya yang seharusnya kau dapatkan dari dulu. Lanita hanya menarik selimut dan menutupi seluruh tubuh hingga kepalanya. Parmiah kembali membereskan pakaian Lanita ke dalam tas. Kamar Reza. Reza terbangun dan kaget karena ada seseorang di sebelahnya. Tapi lalu dia diam. Aroma Sharon menguar. Kapan kau datang? Tanya Reza. Semalam, jawab Sharon. Reza meraba-raba tongkat di sebelah headboard tempat tidur. Kau mau ke kamar mandi? Biar kuantar, ucap Sharon. Tidak usah, biar aku sendiri saja. Reza, kenapa kamu menjadi dingin lagi padaku? Tidakkah kau beri aku kesempatan untuk mengurusmu? Pinta Sharon. Memangnya kau akan selamanya mampu mengurusku? Merawat seorang suami buta? Tanya Reza. Sharon diam sejenak, dia ragu menjawab. Aku diusir mama. Tak mungkin aku tinggal di sana. Lalu di mana aku harus tinggal kalau bukan di sisi suamiku? Cicit Sharon nyaris terisak.